Assalamualaikum Pak Heroni. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Sehat, Pak? Salam kenal Pak. Nah, sama-sama Pak. Ya, sambil Ya, nunggu izin yang wal lain, izin Pak ya. Iya Pak. Sambil nunggu yang lain Pak ya. Iya Pak. Oke, kalau di LMS itu saya lihat ada 20 ya peserta di kelas ini. Cuman ini baru kita lihat ada 4 ya yang gabung. Kita tunggu beberapa menit lagi ya supaya nanti informasinya bisa disampaikan ke sebagian besar dari peserta. Iya Pak, siap. Ya. Jadi kabari lagi yang lain biar cepat masuk. Ya, barangkali. Assalamualaikum Bu Ani. Ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, apa kabar Pak Asep? Kedengeran nggak Pak Asep? Ya Pak, sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sehat. Soalnya tadi nggak kedengeran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat masuk Pak. Iya Bu, silakan Bapak Bu. Ini sudah separuh lebih ya, kita mulai aja Bapak dan Ibu, sudah jam 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan ya, sekaligus juga bersilaturahim, karena ini baru pertama kali saya diamanahi oleh Ketua PPG untuk membersamai Bapak dan Ibu di bagian yang mulai agak lebih hektik dibanding yang sebelumnya. Tapi saya nggak bilang yang sebelumnya nggak terlalu hektik, nggak menyita waktu dan tenaga, sama aja. Tapi yang saat ini mungkin boleh kita bilang lebih menyita tenaga ya dibanding yang sebelumnya. Karena Bapak dan Ibu sudah mulai masuk ke tahap yang ketiga dari modul kita ya. Setelah sebelumnya selama sekitar 12 hari Bapak dan Ibu di modul pedagogik, kemudian berlanjut ke modul profesional, kemudian kita kepotong libur lebaran, dan sekarang sudah mulai on lagi
masuk ke penyusunan perangkat dan PTK. Ya, walaupun mungkin di sekolah Bapak dan Ibu belum mulai aktif belajar karena ada edaran terbaru itu masuk kalau di sekolah itu sampai tanggal 11 itu masih libur, jadi nanti masuk tanggal 12. Kebetulan di kampus juga hari ini pegawai diperbolehkan untuk WFH, work from home. Jadi saya sendiri memilih untuk WFH, dan karena mahasiswa juga meminta untuk perkuliahannya dimulai minggu depan. Kebetulan saya jadwal ngajarnya hari Senin dan Selasa, jadi ya sudah kita mulai minggu depan, dan minggu depan itu sebenarnya libur ya, kita tanggal 16, kayak berarti kita juga ikut libur nanti di tanggal 16, sehingga total kita ada sampai tanggal 20, dari tanggal 9 hari ini sampai dengan tanggal 20 nanti itu di total sih hanya 10 hari ya, bukan 12 hari. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu setelah ini dengan saya selesai di tanggal 20 Mei, insya Allah nanti semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran. Terutama yang kita mohonkan itu Bapak dan Ibu adalah dukungan dari semua keluarga, semua pihak ya, terutama dari suami mungkin, kalau Bapak dan Ibu atau ibu-ibu yang sudah menikah, atau dari istri, dari anak, dari keluarga, dan seterusnya. Mohon dimintai dukungannya, karena kalau tanpa dukungan mereka, tanpa ada pengertian dari mereka, mungkin Bapak dan Ibu akan keteter sendirian gitu ya. Ya mungkin wayah, kalau bahasa Serang atau bahasa Sundanya itu wayahna gitu ya, bagi-bagi peran gitu ya. Mungkin ibunya lagi sibuk sampai malam itu bikin resume, ngerjakan tugas, ya gantian bapaknya yang mungkin jagain anaknya, atau beliin makan atau masakin dan seterusnya. Jadi bagi-bagi tugas aja, karena sekali lagi ini sama-sama kita berjuang, sama-sama kita mencari pengangkat derajat kita masing-masing. Jadi kembali lagi nanti kepentingannya juga ke keluarga masing-masing. Artinya kalau kita juga berjuang untuk keluarga kita masing-masing, maka dukungan dari keluarga pun juga tetap kita harus mintai dari mereka. Apalagi mungkin bukan hanya waktu dan tenaga ya Bapak dan Ibu, ya tiba-tiba mungkin harus beli laptop, ngisi kuota yang bisa jadi 2 hari sekali gitu, yang biasanya sebulan sekali, sekarang bisa lebih banyak lagi gitu ya. Pokoknya tiba-tiba waktunya itu benar-benar tersita. Tapi sekali lagi, ini sedikit cerita Bapak dan Ibu, tahun yang lalu saya sempat agak sedikit marah, kesel. Marahnya karena saya kesel gitu, dan kalau saya marahnya tidak ke personalnya, karena saya nggak begitu kenal orangnya seperti apa, dan saya hanya menyampaikan bahwa apa yang beliau lakukan itu menurut saya tidak pantas. Jadi ketika diberikan tugas-tugas itu bukannya langsung mengatur waktu supaya bagaimana semua pekerjaannya, tugas-tugasnya itu dikerjakan, tapi malah mengembalikan ke kami sebagai dosen dan menilai kami tidak memahami bagaimana kesibukan Bapak dan Ibu di luar sana. Saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sedang mengikuti suatu program, dan program ini tidak diwajibkan kepada Bapak dan Ibu, tapi ini adalah pilihan. Artinya ketika Bapak dan Ibu memilih untuk mengikuti program ini, maka Bapak dan Ibu harus siap dengan segala konsekuensinya. Semuanya sudah pernah mendengar mungkin bagaimana menu yang kita tawarkan, dan waktu yang kita lakukan juga kan sudah diinformasikan sebelumnya. Artinya Bapak dan Ibu sudah paham dengan semua konsekuensinya itu, dan ketika masuk ke dalam program ini pun kami berharap Bapak dan Ibu, saat itu saya menyampaikan sudah siap dengan semua tugas-tugas, tagihan-tagihan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Karena saya percaya di luar sana banyak Bapak dan Ibu, teman-teman Bapak dan Ibu yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini. Saya yakin di luar sana banyak. Saya sampai sempat sebutkan bahwa kakak saya sendiri, kakak saya kebetulan diangkat PNS-nya bareng dengan saya di tahun 2006, tetapi baru dipanggil PLPG tahun 2021, PPG Bu. Ya. Saya merasakan bagaimana kakak saya menunggu untuk dipanggil gitu ya, mengikuti PPG,
sampai akhirnya itu dipanggil di tahun 2021. Itu senangnya luar biasa, dan memang sampai kakak saya itu diopname ya, karena memang sambil PPG sambil juga ngerjakan yang lain, akhirnya sambil Zoom meeting seperti ini, sambil di tangannya itu ada infusan. Artinya kakak saya itu menunggu hampir 15 tahun ya untuk dipanggil PPG, dan bersyukur dipanggil gitu. Sementara di tempat lain mungkin ada banyak yang belum sempat ya, belum memiliki kesempatan untuk mengikuti program ini. Tapi Bapak dan Ibu yang saat itu saya cerita yang lalu sudah diberikan kesempatan, tapi kok tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini, sehingga tidak memaksimalkan semua waktu dan potensi yang diberikan saat itu. Dan kemungkinan kalau nggak salah yang bersangkutan Bapak itu kayaknya nggak lulus kalau nggak salah. Karena ya saya juga nggak tahu kenapa, cuman karena memang kita fair-fairan aja. Kalau misalkan dikasih tugas, kalau tugasnya ada ya kita nilai, kalau tugasnya nggak ada ya kan agak sulit juga kita mau menilai apa gitu. Jadi apa adanya aja misalkan seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini sudah ada 18 orang, masih ada 2 orang lagi. Saya ingin menyampaikan pertama, kita perkenalan dulu. Sekaligus saya mau tampilkan aja slide gitu dalam bentuk slide ya Bapak dan Ibu. Ini ada satu yang masih kosong, nanti saya tampilkan berikutnya aja. Oke, sebentar saya mau share screen ya. Di share screen-nya itu oke, sudah nampak Bapak Ibu ya ininya apa slide-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas responnya Bapak dan Ibu. Oke. Saya sambil screenshot soalnya nih Bapak dan Ibu buat laporan. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini sebenarnya baru saya buat ini slide-nya. Ini sebenarnya adalah slide yang saya sampaikan ketika saya diminta untuk menjadi narasumber pada kegiatan penguatan kompetensi guru PAI. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang kemarin diundang di Bekasi. Ya, itu acara dari Dirjen Pendis, Subdit PAIS ya, Pak Ilham, Kasubditnya, itu menghubungi saya untuk menyampaikan materi tentang tools pembelajaran online. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang kemarin mengikuti ya, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan, kalau nggak salah hanya dari setiap provinsi kalau nggak salah ya. Jadi ada 27 orang sebagai peserta ya, jadi cuma ada 1 orang dari 1 provinsi. Saya nggak tahu ada di antara Bapak dan Ibu yang diberikan kesempatan untuk mengikuti kemarin atau enggak. Harusnya sih ketemu kemarin. Nah, jadi ini judulnya seperti ini, orientasi, tapi di dalamnya nanti akan saya sampaikan sebagai ini aja Bapak dan Ibu, boleh saya sebut best practice ya, bagi urun pengalaman aja. Jadi judul pelatihannya saat itu adalah tools pembelajaran online. Itu aja. Saya berikan waktu 3 jam untuk menyampaikan materi tersebut dari jam 8 sampai jam 11 bulan puasa kemarin, tanggal 21. Nah, apa yang saya lakukan itu nanti bisa dijadikan sebagai cerminan atau boleh dibilang kalau contoh sih boleh contoh nggak ya? Ya sekedar itulah. Sekedar inspirasi lah, boleh dibilang inspirasi bagaimana nanti Bapak dan Ibu merancang RPP. Kira-kira seperti itulah gitu ya. Nanti akan saya sampaikan. Oke. Sedikit Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Khaironi. Ya, kebetulan saya di UIN Banten di Fakultas Tarbiyah. Saat ini sebagai ketua jurusan di program studi PGMI. Jadi biasanya memang saya mendampingi Bapak dan Ibu di GKMI, di guru kelas MI. Nah, cuman untuk perangkat ini Pak Ketua bilang dipindah dulu sementara untuk nyari penyegaran lah gitu. Coba diminta untuk mendampingi teman-teman
Bapak Ibu guru di PAI gitu. Jadi bukan agak ya, saya baru kali ini mendampingi Bapak Ibu di PAI ya. Jadi agak nanti saya perlu baca-baca lagi ya gitu ya. Tapi nggak masalah, kita sambil jalan karena ini kan template aja. Kemudian saya S1 dan S2-nya Bapak dan Ibu, background saya dari matematika murni. Jadi bukan dari pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, cuman saya dari tahun 2006 memang sudah di Fakultas Tarbiyah. Kemudian di tahun 2013 saya dikontrak oleh USAID Prioritas Provinsi Banten sebagai fasilitator daerah untuk best practice ya, praktek yang baik di sekolah. Kemudian juga ada manajemen berbasis sekolah dan juga penelitian tindakan kelas. Jadi pengalaman saya belajar tentang dunia pendidikan itu by practice ya, bukan melalui jalur pendidikan formal seperti Bapak dan Ibu mungkin di bangku kuliahan, mungkin S1-nya dari pendidikan gitu ya, S2-nya dari pendidikan, kemudian ikut PPG. Nah, kalau saya memang kebetulan sama sekali tidak mengikuti jalur pendidikan formal di bidang pendidikan ya, tapi saya diberikan kesempatan untuk belajar banyak di USAID saat itu sebagai fasilitator daerah untuk pembelajaran yang baik, praktek yang baik. Kemudian untuk di PTK kebetulan saya di fasilitator nasional untuk PTK. Kemudian di tahun 2021 mungkin di antara Bapak dan Ibu juga ada yang ikut program MEQR Madrasah Reform. Kebetulan saya sebagai instruktur nasional juga, tapi untuk jenjang MTS bukan MI. Nah, selain itu juga saya berkesempatan bergabung di CFS, Center for Foundation Studies, MSU itu Management and Science of University, itu salah satu perguruan tinggi di Malaysia yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Dar Al-Qolam Gintung, Dar Al-Qolam 3 Gintung. Jadi di sana ada kelas internasional, program bridging untuk masuk ke MSU, dan saya di sana bergabung dari tahun 2015, alhamdulillah sampai dengan hari ini masih bergabung di sana. Dulu juga saya sempat mengajar di STMIK Baja, Banten STEM Banten Jaya, kemudian juga di Nurul Fikri dari BKB ya, bimbingan konsultasi belajar. Jadi di bimbel dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Jadi 2015 saya semenjak di Dar Al-Qolam, saya waktunya nggak kepegang untuk di Nurul Fikri, jadi saya mengajukan cuti, sampai hari ini belum aktif. Jadi cuti dari tahun 2015. Nah, untuk kontaknya Bapak dan Ibu, ini bisa di email, kemudian nomor yang saya share itu adalah nomor WhatsApp sekaligus nomor saya. Jadi saya punya satu nomor doang, nggak ada nomor yang lain. Kemudian kalau yang suka main di Instagram, boleh di follow, nanti saya follow juga. Terus di Facebook juga ada, kemudian seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, sekadar pengenalan aja sementara ya. Oke. Nah Bapak dan Ibu, sebagai tagihan dari program kita selama 10 hari ke depan, jadi selama 10 hari ke depan, ini ada 10 tugas. Ini udah merupakan sebuah, menurut saya itu perbaikan daripada tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu tugasnya sama ada 10, tapi hanya 9 hari. Jadi satu hari itu ada mahasiswa yang mengerjakan ada satu hari mahasiswa mengerjakan 2 tugas. Jadi menurut panitia pusat itu cukup memberatkan, sehingga untuk penyiapan perangkat itu diubah menjadi 10 hari, kemudian untuk PTK-nya dikurangi menjadi hanya 2 hari. Jadi PTK-nya itu dipersingkat dan tagihannya nanti untuk di PTK sama Pak, kalau nggak salah Pak Nur Hamim ya, itu nanti tagihannya hanya sampai proposal. Kalau sebelumnya itu sampai laporan. Jadi di RPP 1, RPP 2, RPP 3 itu sudah mulai pelaksanaan tindakan siklus 1, pelaksanaan tindakan siklus 2, dan pelaksanaan tindakan siklus 3. Jadi nanti di terakhir itu adalah laporan PTK. Nah, karena sekarang diubah polanya, karena dirasa cukup memberatkan peserta, maka diubah. Jadi untuk penyiapan perangkat itu selama 10 hari itu akan diberikan tagihan sebanyak 10 buah tugas, dan untuk PTK-nya menjadi 2 hari dengan output hanya berupa
proposal dan instrumen aja. Jadi nggak banyak seperti yang sebelumnya. Oke, sekali lagi itu sudah mulai ada perbaikan ya untuk mengurangi beban tagihan kepada para peserta. Kemudian untuk tagihannya, yang pertama adalah analisis SKL, KI, KD, dan hari ini ada sampai ke protap dan promes, gitu ya. Jadi silakan nanti dilihat untuk tugasnya Bapak dan Ibu. Kemudian bahan ajar ini baru kita bagi ya. Jadi ada yang bentuknya adalah sumber belajar, kemudian yang kedua ada yang bentuknya adalah LKPD, gitu ya. Jadi dibuat dua jenis ya untuk bahan ajar ini. Kemudian yang keempat itu evaluasi. Jadi evaluasinya kita bagi menjadi 3. Ada evaluasi untuk ranah kognitif seperti yang Bapak Ibu biasa lakukan. Kemudian ada evaluasi ranah afektif dan juga psikomotor. Kebetulan untuk yang evaluasi ini kemarin ketika saya mendampingi teman-teman di GKMI, itu saya sedikit ngebahas tentang aspek penilaian. Kalau nggak salah di bagian modul keberapa saya lupa, keempat kalau nggak salah. Itu ada aspek tentang penilaian sampai kita bahas tuntas apa bedanya penilaian, evaluasi, dan pengukuran. Sampai kalau misalkan kita pengen melakukan suatu penilaian aspek psikomotor dan aspek afektif, apa sih pengukuran yang harus kita lakukan. Nah itu kemarin sempat saya bahas ya di GKMI. Jadi lebih mendalam mungkin pengalaman Bapak dan Ibu saat itu sehingga ketika membuat evaluasi yang diminta itu mudah-mudahan nggak ada masalah. Kemudian yang kelima adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Jadi ini juga merupakan satu hal yang cukup baru ya di PPG ya, karena dimasukkan juga asesmen untuk literasi dan numerasi ya. Kemudian yang berikutnya ada RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Bapak dan Ibu untuk RPP ini dan sekaligus juga untuk analisis protap dan promes, analisis SKI dan KD, ini adalah menganalisis KI KD untuk semester genap tahun ajaran ini. Jadi ini kan udah mau selesai lah sebentar lagi. Itu silakan dianalisis KI KD-nya semester genap tahun ajaran ini. Nah, untuk RPP-nya itu mengambil 2 KD terakhir dari semester genap ini, 2 KD terakhir. Kalau misalkan ada 6 KD sebagai contoh, misalkan ada 6 KD, berarti Bapak dan Ibu mengambil KD ke-5 dan ke-6. Jadi di 2 KD terakhir. Kalau ada 7 KD berarti diambil ke-6 dan ke-7. Tetapi Bapak dan Ibu, apabila ada 1 KD yang memiliki tingkat keluasan dan kedalaman sehingga membutuhkan penyampaian lebih dari 1 kali pertemuan, maka Bapak dan Ibu membuat RPP sejumlah pertemuan yang dibutuhkan. Sebagai contoh misalkan ada 1 KD, ini membutuhkan 3 kali pertemuan. Maka Bapak dan Ibu membuat 3 buah RPP, jadi 1 RPP untuk 1 pertemuan. Jadi kita tidak ada istilah 1 RPP di sana memuat beberapa kali pertemuan. Enggak, kita buat 1 RPP 1 pertemuan, sehingga nanti setiap pertemuan jelas mau menyampaikan indikator yang mana. Mungkin KI-nya sama, KD-nya sama, tetapi indikatornya akan Bapak Ibu cicil hari pertama, sama pertemuan pertama, indikator yang pertama misalkan, hari kedua indikator yang kedua sebagai contoh, hari ketiga atau pertemuan ketiga adalah indikator yang ketiga sebagai contoh. Sehingga Bapak misalkan itu adalah KD yang ke-6 misalkan. Maka untuk RPP berikutnya, Bapak dan Ibu nggak perlu lagi melihat KD yang ke-7. Jadi cukup 1 KD itu aja karena sudah cukup dengan 3 RPP. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi kita nggak memaksakan sampai 2 KD, enggak. Kita bikin 3 RPP. Nah, dibagi RPP-nya itu 1 pertemuan, 1 RPP. Kalau misalkan ada 1 KD yang membutuhkan pertemuan lebih dari 1, maka dibuatlah 2 atau 3 RPP. Nah, artinya KD berikutnya nggak perlu dibuatkan RPP-nya lagi, karena kita patokannya adalah RPP 1 dan RPP 2, maka patokannya adalah RPP-nya, gitu ya. Nanti untuk PTK-nya itu diambil dari RPP yang pertama. Karena asumsinya punya waktu lebih lama ya, jadi Bapak dan Ibu bisa menyiapkan nanti untuk di PTK-nya itu adalah RPP yang pertama. Jadi yang disiapkan nanti, yang dilengkapi, baik untuk RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 adalah perangkat. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika membuat bahan ajar, ketika membuat evaluasi,
ketika membuat misalkan LKPD, membuat alat peraga, itu semuanya ditujukan atau selaras dengan RPP-nya. Jadi Bapak dan Ibu ketika membuat bahan ajar dan membuat evaluasi, itu semuanya ditujukan untuk mendukung RPP. Jadi jangan membuat dua kali ya Bapak dan Ibu, karena nanti itu akan membuat kita jadi banyak kerjaan gitu ya. Jadi untuk RPP 1 misalkan KI 3 misalkan KD 3 titik berapa misalkan. Nah, nanti di evaluasinya itu merujuk ke KI tersebut atau KD tersebut, indikator tersebut. Begitu juga untuk bahan ajarnya, begitu juga untuk LKPD-nya. Jadi itu semuanya disesuaikan dengan bahan sesuai dengan RPP-nya. Jadi patokan kita di RPP-nya gitu. Jadi jangan membuat yang lain. Nah, ketika Bapak dan Ibu menyiapkan tugas yang ke-9, itu juga tetap berkaitan dengan RPP. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu, misalkan RPP 1 bicara tentang fikih wudhu misalkan, sebagai contoh, fikih berwudhu. Nah, maka videonya adalah video tentang tata cara berwudhu. Misalkan seperti itu. Begitu juga untuk video praktek pembelajarannya. Untuk video praktek pembelajarannya, Bapak dan Ibu berarti mempraktekkan salah satu RPP, sebaiknya RPP yang pertama. Karena nanti ini akan dilihat di PTK-nya gitu nanti ya, di review nanti semuanya ini akan direview ya. Nanti RPP 1, RPP 2, RPP 3 ini akan kita review lagi. Begitu juga untuk videonya juga nanti akan direview. Jadi untuk yang ke-9 ini adalah video yang berkaitan dengan RPP. Ya, di sini RPP-nya adalah RPP yang pertama. Kemudian video praktek pembelajaran juga sama, adalah RPP yang pertama dipraktekkan. Nah, untuk prakteknya sambil sedikit aja diberikan gambaran, untuk video prakteknya ini dalam suasana pembelajaran terbatas PTM. Ya, boleh misalkan dengan daring. Kalau misalkan di sekolahnya memungkinkan untuk pertemuan full secara tatap muka, dipersilahkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Yang tidak boleh adalah menggunakan RPP yang 1 lembar. Karena kita pakai masih RPP-nya yang 2018, bukan yang 2019. Jadi masih pakai RPP yang model lama, bukan RPP yang darurat, ya, yang 1 lembar, bukan. Karena nanti di UKIN-nya pun di penilaian portofolionya, RPP yang dinilai adalah RPP yang sesuai dengan Permendikbud tahun 2018. Jadi jangan menggunakan RPP yang 1 lembar, sehingga nanti kita mulai terbiasa untuk melakukan itu. Jadi itu Bapak dan Ibu sedikit untuk penjelasan mengenai tagihan-tagihan kita. Jadi untuk tugas yang pertama itu hari ini sudah di-upload ya, silakan Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk tugasnya. Nah, saya akan masuk ke ini contoh ya Bapak dan Ibu, bisa diperhatikan atau dicatat kira-kira apa sih poin-poin penting yang perlu kita sampaikan ketika saya pengen menyampaikan suatu materi tertentu. Sebenarnya saya ada sebuah video, nanti saya tanyakan videonya ya, setelah ini aja. Oke, judulnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu, tools aplikasi pembelajaran online. Sekarang sebelum saya masuk, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu diminta untuk mengajarkan tentang, misalkan tadi, fikih tata cara berwudu, kira-kira apa yang perlu Bapak Ibu sampaikan pertama kali? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Pak Agung nih, kayaknya udah siap. Silakan, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa lebih keras, Pak? Oke, siap, Pak. Sebentar. Oke, sudah terdengar? Terdengar sih, Pak. Ya lumayan terdengar lah, Pak. Baik, yang pertama barangkali yang ini berdasarkan pengalaman saja ya Pak ya. Iya, Pak. Ketika akan membelajarkan terlebih secara online begitu tentang materi yang akan kita ajarkan. Yang pertama harus disampaikan adalah kalau pengalaman saya itu menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, sehingga kemudian sebelum itu tentunya yang harus disiapkan juga
ya kalau mau menggunakan aplikasi Zoom ya menggunakan link Zoom-nya harus dikasih tahu supaya tidak salah persepsi begitu. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk di aplikasi Zoom itu, maka tujuan pembelajarannya tadi, kemudian materi yang akan disampaikan, kemudian kompetensi apa yang akan peserta didik dapatkan dalam pembelajaran. Setelah itu masuk ke dalam kegiatan inti dan seterusnya, Pak. Sementara itu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Agung, terima kasih atas responsnya. Jadi Bapak dan Ibu, ini kode. Oke, jadi kalau saya mengajar biasanya Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan yang tadi disebutkan sama Pak Agung, saya akan membuat dulu yang disebut dengan yang namanya apersepsi. Mungkin yang dilakukan oleh kita biasanya persepsi itu menyampaikan tujuan, mengabsen dan seterusnya. Tetapi di yang saya lakukan ada sedikit tambahan Bapak dan Ibu ya. Ada yang saya sebut dengan namanya call to action. Call to action itu artinya menggerakkan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi menurut saya pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang memberikan inspirasi bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Call to action. Nah, maka ketika saya diberikan materi oleh panitia saat itu, judulnya adalah tools aplikasi pembelajaran online. Saya tanyakan ke panitia apa output yang diinginkan dari materi ini. Nah, panitia menyebutkan bahwa outputnya adalah peserta mengetahui tools aplikasi pembelajaran online. Oke. Maka yang pertama kali saya perlu lakukan bukan apa saja yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama kali saya pikirkan. Bukan saya mau menyampaikan tentang apa ya, itu yang bukan yang pertama kali saya pikirkan. Tapi yang saya pikirkan adalah kira-kira apa sih yang bisa menggugah Bapak dan Ibu guru untuk mau mempelajari tentang aplikasi ini, tools aplikasi pembelajaran online. Jadi yang saya pikirkan awalnya adalah seperti itu. Maka ketika saya merancang kegiatan selama 3 jam itu, saya memulai dengan ini Bapak dan Ibu. Saya memulai dengan Meet Generation Z. Saya masuk dengan satu informasi tentang Generation Z. Nah, sebenarnya di sini ada satu baris di bawah sini. Ini saya menggunakan namanya adalah Mentimeter. Bapak dan Ibu nanti kalau mengajar bisa menggunakan Mentimeter, menti.com. Itu digunakan untuk melakukan polling. Jadi saya minta Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapat mereka tentang apa itu generasi Z. Mereka menyampaikan apa informasi yang mereka ketahui tentang generasi Z, kemudian hasilnya saya tampilkan. Jadi langsung gitu online muncullah pendapat-pendapat Bapak dan Ibu di atas sana tentang generasi Z. Dari situ saya simpulkan, oh ternyata Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu generasi Z. Nah, dari situ saya menampilkan sebuah fakta. Atau sedikit sebelum ke fakta ini tentang penguatan ya dari yang mereka Bapak Ibu sudah sampaikan tentang apa itu generasi Z. Misalkan generasi Z itu lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012. Saya kembalikan lagi, kira-kira siapakah mereka ini? Anak-anak yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012. Siapakah mereka? Mereka adalah siswa kita yang saat ini kita ajar. Jadi siswa kita yang saat ini kita ajar adalah generasi Z. Nah, apa sih uniknya di generasi Z ini? Uniknya di generasi Z ini adalah generasi Z bisa mendapatkan semua informasi yang mereka inginkan dengan mudah. Oh, dia ada beberapa hal yang positif yang mereka ketahui. Nah, kemudian saya tampilkan sebuah fakta.
bahwa ternyata generasi Z di Indonesia itu mendominasi sebanyak 27,94%. Artinya mereka ini adalah yang terbanyak saat ini di Indonesia. Ini berdasarkan survei tahun 2020. Apa yang membuat generasi Z itu menarik? Nah, cara mereka mengisi waktu luang ternyata sangat menarik, termasuk juga panutan. Mereka sangat mengikuti idol. Idol mereka itu siapa? Itu yang paling mereka ikuti. Cara mereka mengisi waktu luang, kemudian gaya hidup, termasuk juga orientasi karir, tujuan hidup, dan seterusnya. Paling kecil di situ adalah nafsu makan. Kekuatan dalam membeli karena mereka misalnya masih anak-anak sehingga nggak begitu ini. Kemudian itu yang paling menarik adalah panutan dan cara mereka mengisi waktu luang. Nah, ternyata 94% generasi Z itu menghabiskan waktu mengupdate, biar nggak ketinggalan ya, update ya. Mereka menghabiskan waktu sebanyak 94% waktunya di internet setiap hari. Apa maknanya bagi pendidikan ketika kita melihat ternyata generasi Z itu dengan sejumlah karakteristik tadi, kemudian apa maknanya bagi pendidikan kita? Oh, ternyata bagi pendidikan kita, ini membuat kita, generasi Z ini adalah yang sangat adaptif terhadap teknologi. Nah, artinya apa? Artinya penguasaan terhadap teknologi itu menjadi salah satu langkah yang bisa diterapkan untuk membuat belajar menjadi lebih asyik. Nah, ini salah satu tagline kita. Pemahaman tentang karakteristik setiap generasi penting untuk membentukkan strategi pembelajaran yang efektif. Ini adalah salah satu kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, di sini ada namanya call to action di belakang. Oke, ini ragam-ragamnya. Ada belakang adalah call to action di belakang. Ini langsung pengenalan Bapak dan Ibu. Nah, sebelum ke sana saya menyampaikan ini. Pendidikan seperti apa yang adaptable dengan generasi Z? Apa keuntungan menjalankan model pendidikan tersebut dan apa akibatnya jika guru tidak menggunakan model pendidikan tersebut? Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya pengen menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saat pelatihan kemarin adalah apa sih keuntungan, kenapa saya harus mengikuti pembelajaran dengan berbasis teknologi? Sebenarnya jawaban dari nomor 1 itu adalah kenapa saya harus menggunakan pendidikan yang berbasis teknologi atau penggunaan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa sih keuntungan yang saya bisa dapatkan ketika saya mengetahui dan saya bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi? Kemudian yang ketiga, apa sih kerugian yang mungkin akan saya dapatkan ketika saya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi? Jadi Bapak dan Ibu, di bagian pertama ketika saya menyampaikan ini, saya pengen menumbuhkan dulu persepsi di para peserta saat itu bahwa pembelajaran berbasis teknologi bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Di mana ketika kita mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, maka itu akan sangat sesuai dengan subjek dari yang sedang belajar. Sebaliknya, ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi dan membawanya ke dalam ruang belajar, maka kegiatan pembelajaran kita bukan menjadi milik generasi yang sedang kita hadapi. Itulah kenapa di awal saya perlu menyampaikan yang disebut dengan namanya call to action. Bapak dan Ibu, saat itu saya minta sebelum mempelajari apa saja alat-alat yang bisa mereka gunakan, saya perlu menumbuhkan dulu kenapa saya perlu mempelajari alat-alat tersebut. Apa untungnya bagi saya untuk mempelajari alat-alat tersebut dan apa kerugian yang saya dapatkan ketika saya tidak mengetahui alat-alat tersebut. Baru di ujung di belakang saya menampilkan yang namanya call to action. Pertanyaan saya adalah ini. Apakah kita bisa membuatnya? Oh, semuanya menjawab oke, kita bisa. Nah, baru dari situ saya mulai memanfaatkan Google Drive untuk menyampaikan salah satu tools pembelajaran daring. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan di slide ini Bapak dan Ibu, saya hanya ingin berbagi pengalaman
atau bukan pengalaman ya, berbagi isi sebuah buku, bukunya cukup menarik. Saya sebentar saya ambil, ada di meja saya. Ini bukunya, Bu. Nah, ini bukunya. Kebetulan saya kenal dengan penulisnya, dan di dalamnya itu ada beberapa foto yang diambil ketika saya mengajar. Ada beberapa foto yang diambil ketika saya mengajar, dan ada buku yang berikutnya itu adalah ini, juga sama penulisnya. Guru Kreatif yang Menyenangkan pada Era Milenial. Nah, di sini juga banyak, ada beberapa alat peraga dan juga aktivitas kegiatan pembelajaran yang juga dimasukkan ke dalam buku. Kebetulan penulisnya izin dulu, boleh nggak fotonya saya masukkan ke buku? Saya bilang silakan. Saya sangat senang ya, karena fotonya bisa masuk ke situ. Nah, Bapak dan Ibu, yang pengen saya sampaikan adalah ketika kita mau mengajar, please tolong ini mah jangan langsung masuk ke materi. Kalau bisa, sebisa mungkin sampaikan 3 hal tadi. 3 hal yang saya sudah lihat sampaikan di slide tadi. 3 hal tadi. Yang pertama adalah kenapa siswa perlu mempelajari itu. Siswa perlu diberikan perlu menyadari bahwa dia perlu mempelajari itu. Kenapa saya perlu mempelajari itu? Kalau tadi contohnya, kenapa Bapak dan Ibu perlu mempelajari tentang tools pembelajaran online? Oh, karena saya menghadapi siswa dengan karakteristik yang sangat dekat dengan teknologi. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu yang kedua adalah apa sih keuntungannya dia mempelajari itu? Yang ketiga, apa kerugian yang akan dia dapatkan ketika dia tidak mempelajari itu? Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira itulah yang pengen saya sampaikan terkait dengan bagaimana nanti Bapak dan Ibu menyusun sebuah RPP. Sebisa mungkin yang kita pikirkan ketika kalau saya membuat RPP, kebetulan saya juga kan ngajar Bu, jadi saya juga bikin RPP sama. Mungkin memang model RPP-nya agak sedikit berbeda, tapi kalau cuma beda modelnya kan nggak ada masalah, cuma tinggal kita pindah-pindahin aja gitu ya. Nah, agak sedikit berbeda, tapi yang biasa saya pikirkan ketika saya membuat RPP adalah apa yang akan siswa pelajari, bukan apa yang akan saya ajarkan. Itu penting banget. Saya selalu menggarisbawahi itu, apa sih yang akan siswa pelajari, bukan apa yang mau saya sampaikan. Nah, ketika kita sudah mulai memikirkan itu, mudah-mudahan kita terfikirkan untuk mencarikan jalan bagi siswa untuk belajar, bukan bagi kita untuk mengajar. Kalau kita mengajar sih kan gampang ya, namanya menyampaikan itu gampang. Tapi yang jadi masalah dengan yang kita sampaikan itu apa yang siswa pelajari. Saya sering menemukan beberapa kegiatan aktivitas pembelajaran, misalkan saya mendampingi seorang guru ketika di USEK misalkan mendampingi guru melakukan kegiatan pembelajaran, saat itu mungkin banyak kegiatan aktivitas seperti bernyanyi, melompat ke sana, lompat ke sini, terus banyak kegiatan segala macam lah gitu. Biasanya sih yang lebih sering itu bernyanyi misalkan, atau ya loncat sana loncat sini. Ketika saya tanya ke siswanya, apa yang sudah kalian pelajari? Nah, siswanya bingung ngejawab apa. Ya dia bilang tadi saya nyanyi, saya nari sana nari sini. Tapi apa yang mereka pelajari terkait dengan inti dari materinya itu ternyata nggak tersampaikan gitu ya. Jadi pembelajaran yang baik sih menurut saya pembelajaran yang tercapai tujuan pembelajarannya, tidak perlu banyak aktivitas yang menyita tenaga, tetapi bagaimana siswa bisa terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Di sanalah siswa mempelajari sesuatu. Jadi kalau dilihat porsinya itu bisa jadi misalkan di guru itu hanya 40% kegiatan menyampaikan sebagai trigger, tetapi lebih banyak kegiatannya itu 40%, 60% ya, berarti sisanya itu ada di sisi siswa. Jadi sebisa mungkin kita lebih banyak mempersilahkan siswa untuk mempelajari sesuatu. Nah, maka penting bagi kita untuk menghadirkan
why, menghadirkan kenapa kita perlu mempelajari itu sehingga siswa tergerak untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu yang mau saya sampaikan untuk penguatan di RPP, di perangkat secara umum sebagai pengantar. Kira-kira itu Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ini sudah lengkap 20. Boleh ini aja mungkin saya sambil ini aja kenalan aja kali Bapak dan Ibu satu persatu. Silakan menyampaikan perkenalan singkat lah dari nama, kemudian sama mengajar di mana ya. Karena saya nggak tahu ini tadi ada yang nanya dari TK ya, dari guru PAI di TK gitu ya. Saya nggak tahu ya komposisi di kelas ini seperti apa. Silakan perkenalan dari Pak Agung dulu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya saya juga salam kenal buat kepada Bapak Pak Hoironi ya Pak atau Pak Oni. Oh ini biasanya Di sebutannya Pak. sini. Oke, baik. Baik Pak, saya mengajar di SD Bina Insani Bogor Pak. Di Bogor. Ini ya saya dari Bogor mengajar di SD kelas 1 dengan kelas 3 saya mengajar. Di sekolah kami itu ada 3 sekolah di 3 provinsi yang berbeda, tapi masih satu naungan. Yang pertama di Bina Insani Bogor, kemudian ada Boswa Al-Azhar Cilegon, dan satu lagi Boswa Makassar, ya sekolah Boswa Makassar. Nah itu ya kami ditugaskan, ya saya ditugaskan untuk di Bogor, ya di SD-nya, Pak, ngajar PAI. Ya. Itu aja mungkin Pak. Ya, makasih Pak Agung. Ya, selanjutnya Pak Wisnu Wardani. Ini saya sesuai dengan yang di depan saya aja. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wisnu Wardani. Saya tinggal di Balaraja di Kabupaten Tangerang. Saya ngajar di SD Negeri Sentul 1, ya Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Mungkin itu aja Pak Oni. SD-nya kelas berapa Pak? Saya ngajar kelas 4, 5, 6 Pak, 3 kelas. Ya. Makasih Pak Wisnu. Ya, silakan Ya, berikutnya Ibu Niki. Ya, terima kasih Pak Oni. Nama saya Niki Kenia Suari. Saya mengajar di SLB Wiyata Dharma di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kebetulan saya mengajar di SLB itu kebagian jamnya di SD-nya. Kalau di SLB itu kan kebetulan satu atap, jadi ada TK sampai SMA. Saya kebagian di SD-nya, Pak. Ya, ini menarik ini Bu Niki mengajar PAI di SLB ya. Iya, Pak. Kebetulan saya dan beberapa teman itu kita tergabung di FPMI Bu ya, Forum Pendidik Madrasah Inklusif. Jadi memang di Provinsi Banten, dan kebetulan tahun ini juga saya sedang melakukan penelitian tentang pendidikan inklusif di perguruan tinggi, karena memang ya kami menganggap perhatian ya, terutama dari pemerintah, baik itu terutama di Kemenag ya, itu tentang pendidikan inklusif di madrasah itu belum tersentuh ya, apalagi pendidikan inklusif untuk PAI gitu, kayaknya bakal sangat menarik gitu ya. Tantangannya pasti luar biasa gitu ya. Model-model pembelajaran juga pasti luar biasa. Terima kasih Bu. Mungkin nanti saya banyak bertanya ke Ibu Niki ya tentang bagaimana pembelajaran PAI di SLB itu kan menurut saya pasti jauh lebih berat ya dibanding di sekolah yang tidak berkebutuhan khusus. Terima kasih Bu Niki ya atas perkenalannya. Selanjutnya Ibu Nani. Masih di mute Bu, ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Nama saya Nani Sumarni. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Malingping, Pak. Malingping. Ya, tempat tinggal saya di Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Itu aja mungkin. Ya, mengajarnya di kelas 12, Pak. Kelas 12 tingkat SMK. Di SMK, Bu ya? Mungkin. Ya. Makasih Bu Nani atas perkenalannya. Selanjutnya Ibu ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Yuliana. Ya, silakan Terima Bu. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya Yuliana dari Tangerang Selatan. Saya ngajar di TK Pak, TK Islam Arsya Ciputat, Tangerang Selatan. TK Bu ya. Saya dari sudah cukup lama. Kebetulan TK yang sekarang saya mengajar itu kami mendirikan sendiri dengan teman-teman. Jadi baru beberapa tahun gitu loh Pak. Jadi masih kami dan teman-teman masih banyak belajar dari TK-TK yang dari sekolah-sekolah yang sudah maju. Ya Bu, sama-sama belajar kita juga Bu. Iya Pak. Alhamdulillah di PPG ini dapat temennya dari tingkat SD sampai SMK, luar biasa ini buat pengalaman ini saya beragam Pak. ini Bu, luar biasa ini. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yuliana. Waalaikumsalam. Selanjutnya nih yang di depan saya ada Pak Syaifuddin Zuhri. Silakan Pak. Suaranya belum terdengar, Pak. Mana tadi Pak Syaifuddin Zuhri kok hilang? Belum ada suaranya Pak. Belum ada suaranya. Kayaknya hilang malah, nggak ada di sini. Oke, silakan Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, Pak Oni yang sudah memberikan waktu pada kami Pak. Kebetulan alhamdulillah saya tinggal di Metro Pak, Lampung, dan kebetulan mengajar di SMK Negeri 2 Metro Lampung kelas 10, kelas 11, kelas 12 Pak. Oke, itu saja Pak. Ya Pak. Data kami sementara. Ucapkan terima kasih kepada Pak Oni yang sudah memberikan banyak pengetahuan sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan Pak Oni ya. Terima kasih Pak. Oh, Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk tanggaan sama Bu Niki ya. Ya, baik, terima kasih Pak Syaifuddin Zuhri. Ini kayak nama dosen PAI kita juga sama Pak Syaifuddin Zuhri. Selanjutnya Ibu Ani. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Mardiani. Saya sehari-hari ngajar di TK Pak. Kebetulan saya tinggal di Serang, ada di samping Komplek Kopassus Taman Pak. Oh, di Taman Bu ya, Serang. Iya. Ngajar di TK atau di SD Bu? Di TK. TK apa Bu? Di TK tepatnya di TK Nurul Ilmi di Komplek Purna Bakti. Oh, di taman di juga samping ya. Oke. Ya, betul Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Ibu Siti Aminahwati. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Siti Aminahwati. Sekarang mengajar di SD Negeri Kota Dalam, tepatnya Kabupaten Lampung Selatan. Kelas berapa Bu? Kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan banyak satu rombongan. Oh iya, makasih Bu. Makasih Bu. Siapa tadi lupa saya namanya. Oke, selanjutnya Pak Asep ya. Pak Asep Marfu dari Pandeglang ya Pak ya. Ya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asep Marfu dari SMK Negeri 12 Pandeglang,
Cibaliung, Pak. Pernah ke Cibaliung belum, Pak? Belum sih, Ya. saya cuma sampai Malingping aja, Pak. Oh, Malingping itu Bu Nani, Pak. Iya, Bu Nani tadi tuh. Saya dari Kecamatan Cibaliung, cuma domisili rumah di Kecamatan Cigelis, Pak. Alhamdulillah ngajar di kelas 10, Pak, sampai dengan kelas 11. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Asep. Sama-sama, Selanjutnya Bapak Sadi B. Ya, maaf kalau salah baca, Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sadi Bey, Pak. Asal dari Lampung. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda, Pak. Kebetulan mengajar kelas 10. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Sadi Bey. Selanjutnya Pak Dwi. Pak Dwi Susanto. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanto, asal dari Metro Lampung, Pak. Oh iya. Sama dengan Pak Sadi tadi, Pak Saifuddin. Kemudian mengajar di SMK Muhammadiyah 1. Untuk tahun ini mengampu di kelas 12. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dwi. Ya, selanjutnya ini yang di depan saya adalah Pak Riki. Riki Anzwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang saya hormati, setelah teman-teman semua yang saya hormati juga, perkenalkan Pak dosen, nama saya Riki Azwar. Kebetulan saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, tepatnya di SDN 5 Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Pak. Ya, dari Lampung, Pak ya? Ya. Ya, oke. Makasih Pak Riki. Selanjutnya adalah Pak Suheri. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suheri, asal dari Kabupaten Tangerang. Saya mengajar di SDN Negeri Cipari 1, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, saya ngajar dari kelas 5 dan 6 SD dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Walaupun ngajar PAI-nya baru tahun-tahun ini, dari dulu mengajar kelas ya, dari 2018 sampai sekarang baru mengajar guru agama, dan alhamdulillah tahun 2019 kemarin sudah dari K2 ya, kebetulan dari honor kategori 2, dan alhamdulillah tes terakhir itu alhamdulillah lulus. Nah, mungkin itu saja Pak perkenalannya. Salam kenal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurdiana, Pak. Saya mengajar di SD Negeri 6 Metro Selatan, Provinsi Lampung. Saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 karena muridnya ya sedikit, cuma 63. Gak apa-apa, Bu. Cukup ya, Pak ya. Terima kasih Bu Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Cucu tadi. Ibu Cucu Subadriah.
masih gabung dengan kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Cucu Subadriah dari SMK Yapika Legok, Kabupaten Tangerang. Kebetulan tahun ini mengampu di kelas 10. Yang Binka, Bu ya? Iya. Ya. Terima kasih Bu Cucu. Ya, selanjutnya Pak Muktiono. Pak Muktio nggak pakai no, Pak Muktio. Maaf. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muktio Pak, saya mengajar di SD Negeri 4 Sumberjo, Kota Bandar Lampung Pak. Saya mengampu dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muktio. Ya, selanjutnya ada Ibu Siti Aminahwati. Siapa tadi? Oh, Siti Aminah udah ya. Oke, maaf Bu, saya lupa. Yang belum itu Pak Dwi ya? Juli. Dwi Susanto. Sudah Pak tadi. Pak Dwi udah. Bu Lili. Bu Juli Pak, Bu Juli. Bu Juli ya, Bu Juli belum ya? Ya, Silakan Bu Juli. Mohon maaf ya Pak, silakan. tidak diaktifkan kebetulan anak lagi sakit jadi. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya adalah Zulika Mala. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Mengajar kelas 10, kelas 11 dan 12. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Zuli. Ya, semoga anaknya cepat sembuh Bu ya. Ini ya kondisi, mohon maaf ya Pak, nggak profesional ini. Gak apa-apa Bu, kita semaksimal mungkin. Selanjutnya Bu Lilianti, tadi belum ya? Ada Bu Lilianti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilianti dari Boyolali, Jawa Tengah, Pak. Dari Jawa Tengah. Saya mengajar di SDN 3 Juwangi kelas 1 sampai kelas 6 Mapel PAI, Pak. Iya, terima kasih Bu Lili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lili. Selanjutnya Pak Agus Novi Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alamat saya dari Banten, Lebak Banten, Bapak ya, Bapak Ibu, Bapak dosen yang saya hormati. Kemudian tempat mengajar saya adalah di Lebak, Banten. Tepatnya itu di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, ya, Provinsi Banten. Saya mengajar di SMK 1 Bayah. Tetapi kalau pengalaman mungkin ya lebih luar biasa Bapak Ibu semua ya. Masih banyak belajar Bapak Ibu. Apalagi Bu Niki ya, luar biasa sekali. Sama aja Pak. Kalau saya lihat punya YouTube segala Pak. Harus saya subscribe ini Bu Niki. Tinggal dipublikasikan saja. Iya, iya. Ya, itu saja mungkin ya Bapak Ibu semuanya. Bu Nani, salam juga nih. Itu aja Pak dosen ya. Terima kasih Pak Agus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sudah ada yang belum? Bu Titin, Pak. Oh ya, Bu Titin Herawati, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Herawati dari Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, sebagai guru PAI di TK Al-Muta'alim. Saya mengajar dari tahun 2006 Pak, sampai
sekarang tahun 2022. Alhamdulillah menjadi guru PAI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah semua Bapak Ibu ya? Oke, sudah kayaknya ya. Saya ingatannya nggak begitu bagus Bu, jadi cepat lupa siapa yang belum sampai yang udah tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, alhamdulillah sudah perkenalan singkat ya. Mudah-mudahan saya cuma biar tahu ya, biar kenal sedikit-sedikit lah gitu. Saya biasanya semua nomor HP Bapak dan Ibu itu saya simpen. Jadi kalaupun saya udah selesai di mendampingi Bapak Ibu, saya keluar dari grup. Nah, tapi nomor Bapak Ibu masih saya simpan. Jadi biar saya tahu yang mananya dan lokasinya di mana. Tadi kalau kita catat itu di kelas ini beragam ya, dari Sumateranya itu ada dari Lampung, kemudian sampai ke Jawa Tengah tadi Bu Li ya dari Boyolali, kemudian di agak kesini sedikit itu dari Kabupaten Tangerang, ada dari Cisauk, kemudian Balaraja, terus ke selatan ada dari Pandeglang dulu, kemudian sampai ke Bayah ya, tadi ada ke Bayah. Dan Bapak dan Ibu mengajarnya mulai dari TK, SD, kayaknya tadi ada SMP juga ya, ada SMP, kemudian ada SMK juga banyak ya. Jadi artinya ini semua level ya, semua jenjang, bahkan tadi Ibu Niki itu dari SLB ya, tapi di SD-nya, tapi ya berarti dari semua jenjang dan dari semua dengan berbagai macam kekhasannya masing-masing. Ya mudah-mudahan ini menjadi warna buat kita Bapak dan Ibu, sehingga nanti ketika saya membaca tugas-tugas dari Bapak dan Ibu justru itu menjadi masukan buat saya, menjadi hal yang menurut saya sangat baru, sehingga saya sekaligus juga ikut belajar dari Bapak dan Ibu ya, ketika saya baca misalkan oh begini, oh begitu gitu. Jadi justru mungkin itu adalah tambahan pengetahuan buat saya. Sekali lagi saya ditempatkan di PAI ini baru, dan yang saya berpikir ya sesuatu itu ya template-nya itu ada ya. Jadi cara berpikir, cara bekerja kita itu semuanya sesuai dengan satu pola tertentu ya. Kayaknya di mana-mana bakal berlaku seperti itu. Tapi masalah teknisnya nanti kita akan coba kita coba dalami lagi. Bapak dan Ibu, saya ada satu orang dosen yang sangat saya kagumi, namanya adalah Prof. Ahmad Mujib, Profesor Dr. Ahmad Mujib. Beliau profesor termuda di UIN Jakarta di bidang psikologi agama. Nah, saya pernah mengikuti kuliah beliau, dan luar biasa apa yang beliau lakukan itu. Jadi beliau melakukan seperti ini, Bapak dan Ibu, jangan salah, variabel-variabel agama itu bisa diangkakan. Jadi ikhlas itu bisa diukur Bu, berapa keikhlasannya. Kemudian tingkat spiritualitas seseorang itu bisa diukur berapa nilainya. Dan itu menurut saya sangat menarik. Artinya ketika Bapak dan Ibu pengen mencoba melakukan pengukuran sikap baik itu sosial maupun spiritual, mungkin perlu perlu digagas penilaian-penilaian yang jauh lebih komprehensif, sehingga memang benar-benar penilaian tentang sikap, dan baik itu sikap sosial maupun sikap spiritual itu benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang kita sebut dengan otentik penilaian-penilaian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu akan lebih baik lagi bagi Bapak dan Ibu yang mengajar PAI, sehingga kita bisa melakukan penilaian tentang sikap-sikap sosial, sikap-sikap spiritual jauh lebih komprehensif lagi, memang benar-benar menggambarkan kondisi yang kita nilai secara sesungguhnya. Mungkin akan lebih baik kalau Bapak dan Ibu dan kita semua melihat lagi beberapa definisi-definisi tentang sikap sosial yang pernah dituliskan oleh Prof. Ahmad Mujib. Jadi boleh dicari di googling Bapak dan Ibu, tulisan-tulisan beliau itu sangat banyak.
dan itu bisa dijadikan sebagai referensi kita ketika menyusun instrumen-instrumen evaluasi skala sikap baik itu sosial maupun spiritual. Ya, namanya adalah Profesor Dr. Ahmad Mujib. Ya, Mujib pakai DJ ya, Mujib itu bisa di searching di internet Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, sudah 1 jam lebih 5 menit. Mohon maaf menyita waktunya Bapak dan Ibu. Untuk besok seperti biasa ini karena kita ada kewajiban setiap hari harus ketemu di Zoom meeting. Nanti malam akan saya share linknya dan waktunya mungkin nggak jam 8, kayaknya jam 8 kepagian, jam 9 lah mungkin sampai jam 10 atau setengah 10 lah. Jadi kita jangan terlalu lama karena lebih baik kita banyak bekerja di belakang layar daripada bertemu seperti ini, mungkin menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, salam buat keluarga di rumah, semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Bagi yang keluarganya ditimpa ada yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, baik saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita baca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin lab. PN meeting nanti semuanya langsung keluar Bu ya. Bapak, mohon maaf kalau ada pertanyaan saya bisa bertanya di mana, di grup aja? Saya di grup aja Bu, ya. Baik. Ya, Terima silakan. kasih Pak. Saya end meeting nanti semuanya bakal keluar langsung. Iya, siap Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.